Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Tri Andayani, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Dengan fasilitator kami, Bapak Teguh Supriyati dan pengajar praktik Ibu Mistiah. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktek baik yang ada. 2. CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktek baik ini. Penugasan 1. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Dan yang terakhir, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Berikut adalah kegiatan analisis dari tayangan video. Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yaitu terwujudnya murid yang kreatif, inovatif, dan berkarakter yang mencerminkan merdeka belajar. Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yaitu bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Yang keempat adalah kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Berikut adalah urutan tahapan bagja. Diawali dengan B, buat pertanyaan. Adapun pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana menumbuhkan semangat belajar pada murid? Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Adapun tindakannya adalah yang pertama, guru mengajak rekan sejawat untuk merumuskan pertanyaan utama dari prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua, guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang meningkatkan semangat belajar. Dan yang ketiga adalah guru menanyakan kepada siswa tentang apa yang muncul di benak siswa tentang kata penyemangat belajar. Selanjutnya adalah A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, 1. Apa saja kegiatan yang dapat menggali semangat belajar murid? Yang kedua, bagaimana strategi untuk menggali inspirasi kelas impian murid? Adapun tindakannya, yang pertama, mengajukan pertanyaan kepada murid untuk menggali informasi dari pendapat dan pengalamannya. Yang kedua, mengidentifikasi hal-hal yang disukai murid terhadap kelasnya. Yang ketiga, mengarahkan untuk mengamati atau mengunjungi kelas 2 dan 6 agar menjadi pelajaran serta menambah inspirasi keadaan kelas yang membuat murid semangat belajar. Yang keempat, murid bertanya kepada siswa kelas yang dikunjungi
kemudian mencatatnya berkaitan dengan hal-hal yang ingin diketahui. Dan yang terakhir, mendiskusikan beberapa hal yang disukai dari kelas sendiri dan kelas yang dikunjungi. Dilanjutkan dengan G, gali mimpi. Pertanyaannya, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan guru agar siswa dapat menggali mimpinya tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Adapun tindakannya, 1. Guru menanyakan alat dan bahan untuk kegiatan siswa. Yang kedua, guru mengajak dan membimbing siswa untuk memejamkan mata dan membayangkan kelas yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar. Yang ketiga, guru membimbing siswa dalam kelompok untuk mendiskusikan dan menuangkan hasil diskusinya dalam bentuk gambar tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar. Yang terakhir, guru meminta tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya berupa gambar kelas yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar. Berikutnya adalah J, jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya, apa saja kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kelas impian? Kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Adapun tindakannya, murid diajak berkontribusi untuk menentukan kebutuhan dalam menentukan kelas impian, kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kedua, guru bertanya kepada murid tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian. Yang ketiga, guru membantu murid mendata berbagai kebutuhan dengan menulisnya di papan tulis. Dan yang terakhir, guru merencanakan pembagian tugas kerja. Tahapan bagja yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Adapun pertanyaannya, yang pertama, siapa yang terlibat dalam kelas impian? Yang kedua, kapan waktu pelaksanaannya? Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan kegiatannya agar sesuai dengan rencana? Adapun tindakannya adalah yang pertama, melibatkan murid dalam menentukan pembagian tugas kelompok. Yang kedua, guru dan murid menentukan jadwal kegiatan pelaksanaannya. Yang ketiga, guru membimbing murid melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan, yaitu mewujudkan kelas impian. Dan yang terakhir, murid bekerja sama mengatur ruang kelas agar nyaman dan menyenangkan sehingga menjadi penyemangat dalam belajar. Pertanyaan yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Yang pertama, guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu mengelola sumber daya dengan pendekatan berbasis aset, dengan menggali kemudian memetakan modal atau kekuatan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang kedua, guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat dan muridnya sendiri untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Dan yang ketiga, guru berpihak pada murid, yaitu dengan melibatkan murid secara penuh untuk mewujudkan kelas impian, yaitu nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama adalah modal manusia, adanya pemangku kepentingan yang siap mendukung. Yang kedua, rekan sejawat yang memberikan dukungan penuh terhadap perubahan positif untuk merumuskan prakasa perubahan. Yang ketiga, murid yang memiliki karakteristik beragam yang siap dikembangkan untuk mewujudkan kelas impian. Selanjutnya adalah modal sosial. Yang pertama, relasi dan rekan sejawat yang mendukung perubahan positif. Yang kedua, adanya sikap peduli, kerjasama dan gotong royong murid. Yang ketiga, interaksi dengan murid kelas 2 dan 6 untuk melakukan observasi dalam kegiatan menggali pelajaran. Selanjutnya adalah modal fisik yang meliputi 1. Ruang kelas yang dimanfaatkan sebagai media mewujudkan kelas impian untuk sarana penyemangat belajar. Yang kedua, memiliki ruang kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar, yakni ruang kelas 2 dan kelas 6 yang dijadikan sebagai percontohan.
Yang ketiga, memanfaatkan sudut-sudut kelas dan prasarana yang belum digunakan secara maksimal. Selanjutnya adalah modal budaya, berupa sikap sopan santun, kerjasama, dan gotong royong yang sudah membudaya, sehingga memudahkan murid untuk berkreasi, mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Berikutnya adalah modal lingkungan atau alam, yaitu memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang tersedia di lingkungan sekitar murid untuk menghias kelas. Kemudian modal politik, yaitu memiliki kepala sekolah yang siap melindungi setiap perubahan positif melalui kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas. Yang terakhir adalah modal finansial, yaitu adanya dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam hal ini yaitu untuk pembiayaan bahan atau kebutuhan dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kesimpulan, dari tayangan video tersebut dapat diketahui bahwa guru tersebut telah mengelola dan memanfaatkan aset atau sumber daya yang ada dengan baik untuk mewujudkan tujuan atau visi sekolah. Dengan mengadakan prakarsa perubahan yang sederhana, ternyata dapat membawa perubahan yang besar terhadap murid-muridnya, yaitu mampu menciptakan kelas impiannya yang menjadi penyemangat dalam belajar. Demikian pemaparan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2. Sekian, terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.